Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 38. Melanjutkan cerita sebelumnya. Mendengar pidato itu, Tan Yun perlahan mengepalkan tinjunya dan berpikir, pokoknya, aku akan mengambil ke-9 gelar Dewa Prajurit. Dengan cara ini, saya bisa mengusulkan 9 hadiah yang diinginkan. Pada saat ini, Raja Dewa Bai Cheng berkata dengan lemah, Komandan Fang, selanjutnya, Anda akan memimpinnya. Mendengar pidato itu, di kursi gedung Dewa 5 lantai, salah satu dari 3 tetua bangkit dan membungkuk dan berkata, bawahanku, patuh. Nama lelaki tua itu adalah Fang Seng. Dia adalah salah satu dari 3 komandan. Fang Seng melihat ke sekitar 30 miliar prajurit dewa dari ribuan ras ini, dan berkata dengan penuh semangat, selanjutnya, komandan ini akan secara singkat memperkenalkan aturan pertempuran Dewa Prajurit Bintang 1. Pertempuran Dewa Prajurit Bintang 1 dibagi menjadi 2 tautan utama. Pertama, ketika pertempuran Dewa Perang dimulai, komandan ini akan terbuka, aura tak terlihat di medan perang Bintang 1. Aura tak terlihat ini memiliki kekuatan yang sebanding dengan serangan tentara surgawi Bintang 7. Jika kamu tidak tahan, mereka yang terkena dan terbang akan dianggap tersingkir. Jika kamu bisa menahan atau melawan tanpa jatuh, tautan pertama akan menang. Semua prajurit sihir Bintang 1 harus ingat bahwa jika mereka tidak memiliki kekuatan untuk menantang prajurit sihir Bintang 7, mereka tidak akan dengan mudah memasuki medan perang Bintang 1 untuk menghindari kematian. Pemenang tautan pertama akan memasuki duel ganda di tautan kedua hingga tautan terakhir menang dan menjadi prajurit Bintang 1. Menjadi Dewa Prajurit Bintang 1, kamu akan memiliki satu-satunya yang menantang kualifikasi Dewa Prajurit Bintang 2. Artinya, Dewa Prajurit Bintang yang lahir hari ini dapat menantang Dewa Prajurit Bintang 2 setelah Dewa Prajurit Bintang 2 lahir besok. Jika kamu memenangkan tantangan, kamu akan dihormati dan dipromosikan. Kamu bukan hanya Dewa Prajurit Bintang 1, tetapi juga Dewa Prajurit Bintang 2. Panglima telah selesai berbicara. Mereka yang ingin berpartisipasi dalam putaran pertama babak eliminasi dapat memasuki medan perang Bintang 1. Begitu suara itu jatuh, satu prajurit sihir Bintang 1 selebriti dan prajurit sihir Bintang 1 yang tak terhitung jumlahnya terbang ke langit dan terbang ke medan perang Bintang 1 yang besar. Di antara mereka, ada puluhan ribu prajurit Bintang 1 manusia, dan lebih dari 8.000 prajurit Bintang 1 dari ras lain. Di antara lebih dari 18.000 prajurit sihir Bintang 1, banyak yang memiliki kekuatan untuk menantang prajurit sihir Bintang 6, tetapi kebanyakan dari mereka sulit untuk melawan kekuatan prajurit sihir Bintang 7. Namun, untuk memengaruhi kemuliaan tertinggi dari Dewa Prajurit 1 Bintang, mereka harus mencobanya. Suamiku, kami tidak akan berpartisipasi. Sen Subing berkata, pada akhirnya kami bukanlah lawanmu. Suamiku, lakukan dengan baik. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidupmu. Tan Yun berkata kepada Sen Subing, ya, jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakanmu. Pada saat ini, Bai Su menepuk bahu Tan Yun dengan keras, kakak yang baik, ayo. Ya, Tan Yun tersenyum dan terbang ke medan perang Bintang 1. Pada saat ini, Bai Su menatap Bai Feng dengan wajah sedih di kursi menara ilahi dan berkata, ayah, kamu harus lebih memperhatikan saudara laki-laki anak itu Jing Yun. Dia tidak akan mengecewakanmu. Bai Feng mengangguk dan menatap Tan Yun di medan perang Bintang 1. Pada saat ini, Jenderal Dewa Bai Yun yang agung di satu sisi memandang Bai Feng dengan ironi yang tak terlukiskan di matanya, adik keenam. Ada banyak orang yang Anda naiki. Apakah Anda pikir bawahan Anda dapat melahirkan seorang Dewa Prajurit? Kali ini, tanpa menunggu Bai Feng berbicara, Bai Zi kedua, Jenderal Besar, berkata sambil tersenyum, saudara, tidakkah kamu mempermalukan saudara keenam? Bawahan adik keenam belum pernah melihat Dewa Prajurit selama 3.000 tahun.
Gelar ini pasti masih hilang, hehe. Menghadapi ejekan kakak tertua dan kakak kedua, kemarahan Bai Feng bisa dibayangkan. Bai Feng berkata dengan dingin, jangan ganggu kedua saudara. Setelah itu, Bai Feng mengabaikan saudara-saudaranya. Pada saat ini, di lantai 5 gedung dewa, Komandan Fang Seng memandang rendah lebih dari 18.000 tentara sihir di medan perang bintang 1. Suara tua terdengar, hidup dipertaruhkan, dan hargai itu. Komandan, aku hanya bertanya sekali. Masih terlambat bagimu untuk berhenti. Bisakah seseorang berhenti? Pada saat ini, seorang prajurit sihir wanita menyesap bibirnya, aku berhenti. Kemudian wanita itu terbang menjauh dari medan perang bintang 1. Jika yang lain tidak berhenti, Komandan akan membuka medan perang bintang 1. Kata Komandan Fang Seng. Dengan jentikan lembut dari lengan kanannya, sebuah tanda melingkar terbang keluar dari lengan jubahnya dan terbang ke bawah ke mata arai di tengah medan perang bintang 1. Berdengung. Tiba-tiba, dalam getaran kehampaan yang hebat, tirai cahaya raksasa muncul di atas medan perang bintang 1 yang besar, menutupi seluruh medan perang. Kemudian, pupil Tan Yun sedikit menyusut, dan dia merasakan aura tak terlihat dari medan perang. Ledakan. Boom, boom. Dalam sekejap, kekosongan di atas medan perang 1 bintang runtuh satu demi satu, dan badai energi setebal 100 kaki dan panjang 3.000 kaki bergegas menuju Tan Yun dan yang lainnya. Setiap badai energi sebanding dengan pukulan kuat dari pasukan sihir bintang 7. Lebih dari 18.000 badai energi telah mengunci masing-masing prajurit sihir bintang di medan perang, membuat Tan Yun dan yang lainnya tidak dapat melarikan diri. Mereka harus berjuang. Perang. Seorang prajurit dewa dengan ketinggian 100 kaki dan kepala sapi menawarkan kapak besar untuk menjalankan kekuatan para dewa di tubuhnya, dituangkan ke dalam kapak dan membelah menuju badai energi. Ketika dia menabrak badai kemampuan, dia menjerit, dia merasakan kapak raksasa, seolah-olah menebas benda yang sangat keras, kekuatan tumbukan yang kuat membuat kapak raksasanya melarikan diri. Dan tubuhnya ratusan meter, setelah ditelan oleh badai energi, darah disemprotkan dari mulut, dan tubuhnya seperti bukit dirobohkan dan jatuh ke tanah. Berlumuran darah, tubuh tidak lengkap. Ini mengerikan. Saya tidak tahu hidup atau mati. Pada saat yang sama. Hahaha, aku bertahan, aku berhasil. Saya juga bertahan, saya tidak tersingkir, saya bisa masuk ke tautan kedua. Petik 2. Tiba-tiba, suara ketakutan, rasa sakit, teriakan minta tolong, kegembiraan, dan kegembiraan bertahan di medan perang bintang 1 yang besar. Di mata semua orang, ada ratusan prajurit sihir di medan perang 1 bintang, dan seluruh tubuh tidak dapat menahan serangan badai energi, dan berubah menjadi awan kabut darah, tanpa tulang yang tersisa. Puff. Darah mewarnai kekosongan merah, dan lebih dari 10.000 tentara sihir, beberapa terluka, beberapa kehilangan tangan dan kaki, yang lain menyemburkan darah, terluka parah dan dalam bahaya, dan jatuh di alun-alun. Ratapan kesakitan itu menyeramkan. Saat ini, di mata Sen Subing dan yang lainnya, tetapi di medan perang bintang 1 yang dipenuhi kabut darah, Tan Yun tampak tenang saat melihat badai energi runtuh. Bai Feng, yang telah mendengarkan kata-kata putranya dan memberi perhatian khusus pada Tan Yun, mengerutkan kening. Ketika Bai Feng mengira Tan Yun tidak punya waktu untuk menanggapi serangan itu, adegan berikutnya membuat Bai Feng bersemangat. Melihat Tan Yun membawa tangan kirinya, dia dengan lembut melambaikan tangan kanannya dan meraung ke arah badai kemampuan. Bang! Ledakan. Ketika tinju kanan Tan Yun mengenai badai energi yang meledak, suara keras meletus, yang menarik perhatian banyak orang. Di mata terkejut para prajurit sihir dan para jenderal yang terkejut, Tan Yun tidak bergerak, dan badai energi yang dihantam tinjunya runtuh dan menghilang dalam sekejap. Anak ini memiliki potensi yang bagus. Raja Dewa Bai Cheng di kursi gedung Dewa lantai 6 menatap Tan Yun, dengan sedikit persetujuan di matanya yang berlumpur. Bagus, sangat bagus. Jenderal Agung Bai Feng tidak bisa menahan tawa. Dan para jenderal besar di sekitarnya tidak berpikir begitu. Karena ada ratusan orang seperti Tan Yun yang mengalahkan badai energi dengan satu pukulan.
Adik keenam, apakah kamu sangat bersemangat? Bukan anak laki-laki yang memenangkan Dewa Prajurit Bintang 1. Bai Lai mencibir, tapi tidak heran, saudara keenam, bawahanmu akhirnya menjadi prajurit Bintang 1 yang layak. Bai Feng mengerutkan kening dan mengabaikan Bai Lai. Pada saat ini, di lantai 5 gedung dewa, Komandan Fang Senglang berkata dengan suara, tautan pertama berakhir, dan komandan mengumumkan bahwa ada 123 prajurit sihir Bintang 1 yang dipromosikan ke tautan kedua. Setelah beberapa saat, pergi ke putaran pertama dari tautan kedua, 123 hingga 62. Di babak pertama, 61 orang akan tersingkir. Jika salah satu dari mereka mengambil nomor kosong, dia akan maju ke babak kedua, dan 62 akan maju ke 31. Pada saat berikutnya, seorang jenderal besar memimpin puluhan ribu tentara ke medan perang Bintang 1 untuk memindahkan mayat dan yang terluka. Ketika medan perang 1 bintang dibersihkan, Tan Yun dan 123 orang mulai memilih angka untuk menentukan lawan mereka. Setelah mendapatkan nomornya, Tan Yun tersenyum, sepertinya aku cukup beruntung mendapatkan nomor kosong. Dalam 1 jam berikutnya, 61 pasang lawan lainnya melancarkan pertempuran sengit di medan perang Bintang 1. Akhirnya, 61 orang menang, termasuk Tan Yun, total 62 orang. Yang mengecewakan Bai Feng, Dewa Agung di lantai 5, di babak kedua, hanya Tan Yun yang dipromosikan ke babak kedua. Pada saat ini, 299 jenderal besar lainnya memandang Bai Feng dengan cemoohan, penghinaan, dan simpati. Bos langsung dari Jenderal Dewa Agung Bai Feng, serta Jenderal Dewa bawahannya, Wakil Jenderal Dewa dan Jenderal Dewa Kecil, merasa malu. Pada saat ini, di antara kursi di gedung Dewa 6 lantai, Raja Dewa Bai Cheng menggelengkan kepalanya dan berkata, Feng sepertinya kamu akan mengecewakan ayahmu lagi. Setelah mendengar ini, Bai Feng mengepalkan tinjunya dan mencicit. Pada saat ini, putranya Bai Su berkata dalam benaknya bahwa Tan Yun harus mampu bersaing untuk kata-kata Dewa Prajurit Bintang 1, suaranya dengan tegas ditransmisikan. Ayah, meskipun dia hanya memiliki 1 prajurit sihir Bintang 1 dan memasuki babak kedua, dia percaya bahwa Jing Yun tidak akan mengecewakannya. Sekarang pertempuran Dewa Prajurit Bintang 1 belum berakhir, kamu tidak boleh menyangkal anak itu begitu cepat, itu tidak adil bagi anak itu. Mendengar ini, Raja Bai Cheng mengangkat alisnya, matanya menunjukkan sentuhan ketidaknyamanan dan dia kembali normal, tidak lagi memperhatikan Bai Feng. Bai Feng menatap Tan Yun, matanya menunjukkan warna harapan yang kuat, dan berkata diam-diam, saya harap putra ini benar-benar seperti yang dikatakan Suer, berbeda dari orang biasa. Pada saat ini, suara Komandan Fang Seng, terdengar di telinga semua orang, sekarang pergi ke ronde ketiga, 62 jadi 31. Mencabut undian. Komandan Fang Seng melambaikan tangan kanannya. Tiba-tiba, tirai cahaya ajaib muncul di depan 62 orang Tan Yun. Tan Yun menjulurkan jarinya dan dengan lembut menunjuk ke arah tirai cahaya. Pada saat itu, tirai cahaya pecah, dan sebuah kata, 1, yang diringkas oleh kekuatan ilahi muncul di dalamnya. 1, berarti Tan Yun akan bertarung dengan prajurit sihir lain yang mendapat 1 nanti. Sambil bernafas, undian semua orang berakhir. Panglima Fang Seng berkata dengan tatapan agung, semua orang dalam posisi. Ya, setelah Tan Yun dan orang banyak menjawab, mereka melonjak dan mendarat di platform No. 1 di medan perang Bintang 1. Ledakan. Dengan suara tanah, seorang pemuda terbang di depan Tan Yun dengan getaran di platform 1. Merasakan nafas pemuda itu, Tan Yun berpikir, Protos beruang gila. Kamu benar. Pemuda yang bertarung dengan Tan Yun adalah Protos beruang gila dari keluarga beruang. Pada saat ini, Bai Ying menatap Tan Yun dan berkata, Nak, di depanmu adalah prajurit beruang gila dari bawahan ayahku. Nanti, kamu mati. Bai Ying memberi pesan kepada pemuda berbaju hitam, anak ini mempermalukan tuan muda tadi malam dan mencabik-cabiknya demi tuan muda ini. Niat membunuh muncul di pupil pemuda itu, dan transmisi suara berkata, Anda dapat yakin, Tuan, saya harus merobeknya hidup-hidup.
Tan Yun menguraikan busur jahat di sudut mulutnya dan berkata kepada Bai Ying, "Bai Ying, bukan aku yang mati hari ini, tapi beruang bodoh ini. Kamu pasti akan kecewa." Ketika Tan Yun berbicara, kedua belah pihak di platform lain sudah siap. Suara perubahan Fang Seng terdengar, hidup dan mati adalah takdir. Saya harap Anda bisa berhenti dan memulai game ketiga. Begitu kata-kata itu jatuh, di 30 platform tinggi lainnya, tiba-tiba, pedang dan pedang mengamuk di langit. Duel antara kedua belah pihak dimulai dan bertarung dengan seluruh kekuatan mereka. Pada saat ini, kerumunan penonton tiba-tiba mendengar teriakan Bai Su, "Jing Yun, ayo, balikkan dia." Dengan keluarnya Bai Su, hampir semua prajurit sihir di bawah Jenderal Besar Bai Feng berteriak, "Jing Yun, ayo, bunuh dia dan maju ke ronde keempat." Jing Yun perkasa, bunuh dia. Jadi, di seluruh arena ruang waktu yang luas, ada suara pasang surut. Jenderal Agung Bai Lai berkata kepada Bai Feng, saudara keenam, anak laki-laki bernama Jing Yun ini akan kalah. Beruang gila Protos dilahirkan dengan kekuatan ilahi, dan satu pukulan sudah cukup untuk menghancurkan artefak kelas atas tingkat 3. Haha. Namun, 100 juta prajurit sihirmu tidak bagus dalam pertempuran yang sebenarnya. Wajah Bai Feng muram dan berkata, "Kakak 5, jangan banyak bicara, kalau tidak, begitu Jing Yun menang, dia akan memukul wajahmu." Di platform tinggi 1, pemuda berbaju hitam berubah menjadi beruang hitam dengan ketinggian 300 kaki. Itu menatap Tan Yun, membuka mulutnya, dan pupil matanya yang besar penuh dengan penghinaan. "Semut tahi lalat, aku akan minta maaf padamu sebelumnya, karena aku takut aku akan menabrakmu jika aku tidak hati-hati." Ledakan. Tubuh beruang hitam memancarkan kekuatan dewa. Itu bergegas ke langit. Kemudian, ia berputar di udara, mengambil kaki beruang, menghancurkan kekosongan, dan menembaki Tan Yun seperti kilat. Mata Tan Yun mengungkapkan niat membunuh yang dingin. Lututnya tertekuk, dan dalam kebingungan kerumunan, dia naik ke langit, dan menabrak kaki beruang dengan kepala menghadap. Adegan ini bukan masalah kecil. Melihat ini, Bai Su dengan cepat berteriak, "Jangan gegabah, saudara. Tunjukkan senjatamu." Pada saat berikutnya, suara dominan Tan Yun terdengar di telinga orang-orang, "Mengapa kamu membutuhkan senjata untuk menghadapinya? Itu tidak pantas." Kata-kata Tan Yun mengejutkan banyak orang dan meremehkan banyak orang. Diam-diam, Tan Yun akan ditampar sampai mati oleh beruang hitam. Tapi adegan yang terjadi setelah itu menyebabkan Jenderal Bai Feng yang agung tiba-tiba bangkit dari tempat duduknya, gemetar karena kegembiraan.